Bismillahirrahmanirrahim. Bawaan banter ora oleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bilang nggih anak putu kula, adik kula sedaya, kula rumaos napa nggih? Mulya kalih kudu bersyukur kalih Gusti Allah gitu. Mireng sampun dilampahi sedaya sak putra wayah iku sampun-sampun niku nggih pripun nggih nek kados kula paribasan umur pun teng rumah tangga niku rak pun 50 tahun gitu. 50 tahun lebih ya nak ya. Nah, cara dene nek wong maem garem ya wis akeh ngono ya. Dadi ya kepingine iki ya iki putuku do ngantik agihan. Ngono ya. Ya muga-muga besok iso ya lestari mulya tekan dunya dumugi akhirat. Nah, ta penune kan ngono. Lah ngantik bebrayan iki rak cara dene nek rumah tangga ya gawe beteng ngono ta Le, beteng kuat. Nah, terus len jaga kanthi keimanan. Nggih ta Le? Nah, nak Nggih. lah iman ku mau ya Islam ya iman, ya toh? Nek Islam itu kan mboten saged, gitu. Lah niku sareng-sareng monggo kalih perjalanan pun lampahi, konen nggih pun lampahi belajar hidup, gitu. Ngono to Le. Sing wingi-wingi pelajarane akeh banget. Lah iki kalih Gusti Allah pun diparingi puncak kados yaya nek kula wis piye yo. Wis kan tak aturke niku wau pun komplit. Tim lapong mlaku pun bablas nggih ta. Dadi anak putuku kok alhamdulillah kula kok diweruhi. Lah ya ming kepengin pesen setitik perjalanan hidup nggih ta Le. Nak memang jatuh bangun gitu ketoknya berat tapi nggak apa-apa gitu disyukuri aja alhamdulillah dijalani ya ternyata cuma sebentar hidup itu gitu ketoknya padahal timbang jen dan jalan hidup kayaknya berat kayak lama ternyata sedilit nolak nembang pikir nggak bisa bersyukur terus sekarang ya kalau ditulis nyatu gitu pun disekseni kalau mulai kan Gusti Allah gitu lagi kayak gaya jadi makmum nek sholat gitu ya ya nek rumah tangga pemimpin rumah tangga gitu Mbak Yuyun jadi kena nek wong sopir intine ngono lah saling menguatkan ya coba setitik kepingine ngono kuwi ya muga-muga dadi bahagia mulya dunia akhirat amin sak lawas-lawase memang nek hidup iki ya dilakoni kabeh ning iki kan puncak ya Le ya puncak ya yang iki pembukaan piye ya itu rahmatnya Allah iki Le rahmat dari Allah lho iki ya toh ora main-main iki dijaga nggih to Le tinggal jaga waduh carane jaga ya kanthi keimanan ya toh Le imanku mau dilandasi niat Islam diamalke iman ngono Le ngono kuwi nggo sangu hidup soalnya hidup ki ya nggih to Le nek om-omu ki wis nek tetep lagi belajar ya mung pesen setitik wae ngono kuwi ya ta lah Mas Yaya pengen tekan Simbah ora Ngono, Mbah. ngono ora apa-apa ora apa-apa Ora ono lho durung ono. ya ora apa-apa durung ngono ora apa-apa lah iki wektu sing mirunggan banget jare bangun Simbah berharga ra iso tuku sih ra iso golek arep ketemu kowe pirang tahun tak ketemu ngobrol halo lah iki tak sempat-sempati ngono kuwi yo kabeh yo aku yo ibu barang iki men tambah tambah kuat nah nek diuji anu kan jenengane hidup ki rak anu ya lakon hidup ngono ta nek Simbah iki jenengane rumah tangga 50 tahun iki ya wis komplit nek mau komplit apa wis dilek ning akhir-akhir kok Gusti Allah ki dimulyake ngono lho nek aku iki heeh ngono dimulyake nganti nemoni putune iso nikah ngono anakku kok ndek putu kabeh ngono lho aku nganti kaya ora sadar ngono kuwi lho
ngono. Nah terus ternyata ya pertolongan Allah, ngoten. Pertolongan, tanpa pertolongan nggak bisa apa-apa, ngoten. Heeh. Ketoke intine ngono kuwi aku ngene pesen sepatah katae ngono kuwi, heeh. Ya kurang luwih nyuwun ngapunten kalih adik-adik kula sedaya anak kula. Kinten kula sabaran semanten mawon nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andung ora, Oh, Mbak? hah? Andung ora. Ndonga. Ndongak ke Yaya. Andri wae. Simbah. Mbak Andri wae. Mbah wae. Dungane apa? Sarepe simbah. Basa Jawa ra apa. Basa Jawa ra apa-apa. Oh, Ya mungkin nambah sedikit ya. Ya mungkin Tambah cuma apa? menggarisi dari apa yang Simbok sampaikan. Ya ini untuk semua orang itu Iya, kepantangan. ora di untuk Untuk semuanya. semua bahwa kita menyadari bahwa sejatinya kita itu tahap demi tahap. Kehidupan ini tahap demi tahap. Kemudian ora ono dadi ono, dadi bayi, dadi anak-anak, dadi remaja, dewasa. Dan pada akhirnya ora iso dipungkiri apa kita semua sudah melihat, mendengar, melihat, yang nglakoni, nyemplung ke mayat yang dari kuburan, semua pasti saya yakin sudah pernah mengalami. Dan itu adalah ayat yang jelas dari Allah. Dan saat ini adalah ya kita mengulang yang mungkin pengantin lama pun yuk mari kita kembali mengulang. Ini adalah tahapan yang begitu nilainya sangat tinggi di hadapan Allah, dan nilainya itu juga untuk menyempurnakan tujuan diciptakan manusia. Nikah ini adalah pernikahannya adalah suatu nilai untuk menyempurnakan tujuan hidup manusia diciptakan, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu ya mari kita bersama-sama yang ada ini kan memperbarui lagi keyakinan kita bahwa sejatinya yaitu tadi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya wujudnya adalah pernikahan, dan pernikahannya adalah ibadah yang paling lama, dimana ya kita sadari orang mungkin ini dua pribadi yang sama. Ini ada dua pribadi yang sangat berbeda, akan tetapi akan menyatu ketika hati ini disatukan oleh Allah, bukan karena apa-apa, tetapi disatukan oleh ketaatan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk menjadi taat itu kecuali kita dengan mendekat kepada Allah dan memahami, mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan Nabi-Nya. Dan Nabi juga berpesan bahwa pernikahannya adalah separuh agama. Ini kita sudah melalui tahapan separuh agama setelah menikah ini. Nah, selebihnya dipenuhi, dijalani dengan takwa, pengabdian. Dalam rangka kita pengabdian kepada Allah, wujudnya ngabdi karo istri, suami ngabdi kepada istri, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Begitu juga dengan istri mengabdi kepada suami. Itu adalah wujud ibadah kita kepada Allah. Dan semua itu harus didasari yaitu tadi sadar dulu bahwa kita ini menjalani ibadah sebagai hamba, karena kedepannya akan selalu ada rasa khawatir terhadap apapun. Manusia kabeh mesti khawatir. Mengko ora iso mangan, itu jelas khawatir. Bingung anake sekolah arene, itu jelas kekhawatiran. Sesuk anakku dadi apa? Itulah kekhawatiran kita. Dan ini akan semakin tambah banyak kekhawatiran itu kalau kita tidak paham sejatinya kon piye to kita itu. Maka tidak ada jalan lain sebagaimana petunjuk Allah, karena kita sadar dulu kita ini adalah abdinya Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk Allah, termasuk menikah ini. Tujuannya menikah, ayo diluruskan bersama. Jadi kita pelajaran bagus hari ini. Dimulai tata caranya awalnya ini adalah titik nol.
bagi Mas Yahya dan Mbak Yuyun, dan ini untuk pelajaran untuk semua. Ini titik awalnya, titik tolaknya itu sudah bagus. Tidak, saya memperhatikan tidak ada pelanggaran syariat di dalam kita menjalankan akad ijab kabul tadi. Itu ada yang berlebihan. Itu cukup seperti ini sudah sangat sunnah sekali. Ini titik awal yang bagus, mari kita jaga, betul-betul kita jaga, senantiasa kita luruskan niat, karena tidak dipungkiri nanti ke depan akan semakin banyak kekhawatiran, kegelisahan kita. Ya enengnya kita harus sadar kalau ya butuh badal baik, maka sembahlah pemilik Baitul ini. Baitul kalau dalam ayat itu maksudnya adalah Mekah, tetapi sejatinya Allah itu tuan rumah di dalam hati kita. Di dalam sebuah falsafah itu bahwa Allah itu mengatakan jagat raya ini tidak mampu menampung aku, tetapi hati manusia ini mampu menampung Allah. Nah, jadi Allah adalah tuan rumah kita dalam hati kita. Maka itu senantiasa ketika mau melangkah apapun, tanya hati kecil kita, hati kecil yang suci, yang insya Allah diantara kita ini semua hatinya suci. Saya memperhatikan tidak ada yang terlalu condong kepada keburukan. Masih ada lubuk hati kecil itu pasti dia tidak akan berbohong selama hati itu dijaga dengan sehat, dijaga dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat yang terus menerus. Insya Allah hati ini tidak akan bohong. Maka ketika mau melakukan sesuatu apapun, tahapan-tahapan langkah-langkah berikutnya, tidak hanya mantan anyar, semua tanyakan pada hati kecil kita, tanyakan kepada Allah bagaimana Rasul kita menuntunkan apapun itu kegiatannya, cita-cita kita. Oke, sekali lagi garis besarnya itu adalah mari kita bersyukur masih dijaga oleh Allah, kita di dalam jalannya insya Allah jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki Allah, yang dituntunkan oleh Rasul. Ya, sekali lagi ini awal yang baik. Ya, mari kedepannya kita lebih memperbaiki lagi, kita semakin ngabdi kalau Gusti Allah, ngawula kepada Allah, karena janjinya Allah apa kepada orang-orang yang mengabdi kepada Allah, menghambakan diri ngawula karo Gusti Allah, wa amanahu min khauf, dia akan mengamankan kita dari rasa takut apapun itu, wa amanahu min ju, dari lapar. Saiki sak donya kabeh bingung ning arep mangan, tapi mari kita perhatikan sak susah-susah kita berlebihan sekali di kita, tapi bagi orang-orang yang tidak paham akan rakus, bingung caranya susuk mangan opo, lusa mangan opo, itu masih bingung. Sekali lagi ke depan itu ya, kita menggarisbawahi karena ini momennya Mas Yahya dan Mbak Jun, ke depan akan semakin banyak kegelisahan, ketakutan, itu pasti, karena janjinya Allah ya seperti itu, akan kami uji dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Dan semua itu akan menjadi tenang ketika kita tadi mengingat Allah dalam hati. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Karena hidup ini intinya adalah semua itu mencari ketenangan, kebahagiaan. Nah, dikatakan ketenangan itu karena harta, itu sangat bohong. Karena terbukti koruptor yuk bingung caranya nyimpen bondo piye, caranya ngentekke piye, goblok asal radong. Berkorupsi sedino maksiat itu karena bodohnya. Nah, karena itu ya ketenangan itu hanya dengan mengingat Allah, senantiasa terikat hatinya dengan Allah. Sekali lagi akan banyak tantangan ya bagi kita semua, semakin ke depannya akan semakin banyak tantangan. Mari kita sikapi dengan cerdas, dengan akal yang sehat, akal yang senantiasa dibimbing oleh wahyu, bukan akal yang dibimbing oleh hawa nafsu. Mungkin
agak panjang seperti itu. Dan mungkin ya ini untuk mantan anyar dan mantan lawas juga, bahwa diingat lagi tujuan nikah itu apa. Ya tadi Allah menggariskan tujuan nikah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ya ketenangan, mawaddah rasa kasih sayang, cinta mencintai. Nah ini mari diwujudkan betul dalam kehidupan kita sehari-hari. Piye carane? Yuk kita belajar, itu berproses. Namanya yuk lagi kenal, kalau dene mungkin orang tua kita dulu kita menyampaikan ora ono masa tahap pacaran, ngerti-ngerti sesuk ijab. Coba nggak ada, makanya prosesnya itu setelah menikah itu akan banyak proses, Ora ono akan sarang-sarang. banyak tantangan. Dan ketemunya nanti di sana. Orang mungkin kau cukup terus jadi sakinah mawaddah warahmah tidak. Iya, Tetapi kita berproses dengan ujian-ujian, mewujudkannya itu dengan adanya ujian-ujian tersebut. Oke, mungkin ada tambahan yang lain yang itu pengalaman pribadi atau apa Pak Pur? Apa-apa ngomong iki wektu sing mirunggan Rumah ya. Baju? saya Pak Pur, ditambahin rumah saya Pak Mungkin Pur, ada pengalaman nasihat. pribadi. Apa-apa. Kami banyak. Pak Dinur nambahin apa? Nambahin Jadi ini kehidupan apa ya, kebahagiaan tenang ki yo. Seorang muslim ki saat wis ning surga. Intisarine ki dunia cuma alat uji coba. Sakjane kan oke nek nom-nom ki gegawa dunia. Misal kaya aku dhewe mbut gawe ya tujuane nggo keluarga. Nyekolahke anak iso ning sekolah muslim nek sing tak pengalaman ngono kuwi. Nek kita mengejar dunia itu ora mungkin Islam ki ra iso golek seneng dunia ki ra mungkin. Wis terbiasa ngono kuwi insyaallah tenang insyaallah. Insyaallah nek menurutku endingnya ya kehidupan abadi ya bar dunia. Dunia ini paling pirang tahun nek dene negor kuwi aku isa pahami. Paham. Nggih. Oke, mungkin menambah sedikit dari Pak yang disampaikan Pak Dinur tadi, bahwa betul dunia itu adalah sementara, tapi juga kita harus mengingat kesuksesan kita di akhirat itu ditentukan saat ini. Langkah-langkah kita saat ini seperti apa? Yaitu hanya bisa ditempuh dengan kita, kedekatan kita dengan Allah dan ketaatan kita kepada Allah. Itu sangat betul sekali. Saya rasa seperti itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Monggo Mbak donga Jawa mawon apa enake? Betul apa? Sakne ngatine simbah Sakne apa simbah. di keluarga ya. Nuwune pripun? Ya ditingkat aku tak tambah ya sik jelas. Sing jenengane urip ki kan yo ngono kae to dilakoni. Lah simbah ki yo selama hidup ki sik diamalke mek bismillah ora mek ya le. Auzubillahi minasyaitonir saisone ku diamalke terus dipahami ngono kuwi lho. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau-maune ngono lho ya. Yo nek bareng kuwi terus dadi karena Allah terus ngono lho nol dilalah sak bodho-bodhone ngono to. Lah terus lama-lama ana wektu mirunggan aku iso mrono iso mrene ngono lho intine. Zaman paribasane ro Gusti Allah agek dikeki wulangan sing rada to. Ya. Kuwi yo ana petunjuk tontone nang ngene bueni ya to ya. Kuwi sing tak amalke kaya to tombok ati kae lho le. Kae tak amalke ya to. Ping pisan maca Quran ya to. Ping pindho salat wengi kae to. Kae tak amal-amalke kabeh. Alhamdulillah itu petunjuk ya to. Nah terus karo suwe-suwe terus Al-Fatihah kuwi minang sing tak amalke. Ya muga-muga kuwi nggo pindolan ngono ya nek aja ngono to le aja nganti lali kuwi. Engko suwe-suwe nek wis sepuh kaya aku ngene iki lho le mapan. Memang ya mboko titik ora terus nek sepuh kan ra iso. Terus ngono kuwi. Engko insyaallah diparingi kamulyan. Insyaallah mulya kuwi mau lah nek saiki simbah ki nek nang donya semongso mulya le. Neng isih kemenge ngene mulya di akhirat ngono lho. Ngono kuwi. Intine ngono kuwi. Ya ta? Ngono kuwi lho. Nggih. Heeh. Pun ta?
Nah, bisa ini ndonga apa iki? Oh, Selamatan mungkin apa? saya sedikit lupa aku ya ndak Heeh. lali ini ya Heeh. penting sekali Ndi? bahwa ke depan itu Heeh. ujian yang paling Hmm. berat itu adalah ya bagi kita semua orang Iya, manusia orang Mayaya tok, orang Mbak adalah Yun tok, semuanya orang ini. upaya setan itu untuk kita Iya, berselisih. iya betul. Oleh karena itu, ayo kabeh semua hati-hati, apalagi pasangan jangan sampai berselisih. Nah, itu Itu memang setan ki fokus setan itu adalah di sana. Nah, maksiat-maksiat yang lain tuh dalam riwayat sebatis itu setan itu orang anggap ya. Tetapi ketika setan itu mampu memecah belah antara hati pasangan antara umat Islam itu adalah mendapat penghargaan bagi rajanya setan, pemimpinannya setan. Oleh karena itu mari kita berhati-hati hal-hal yang mungkin sepele ojo ngasih berselisih. Dari yang sepele-sepele itu ojo gampang berselisih apapun itu. Jadi yo saling ngalah ini penting sekali. Rumongso salah ora rebutan bener tapi rebutan salah. Karena bener itu sing duwe yang Gusti Allah. Maka ketika kita saling rebutan salah mau goleki bener. Karepe Gusti Allah iki piye to? Karepe nabi kaya apa? Ini penting sekali. Jadi kita jangan sampai berselisih. Harus berselisih susah. iya setan to Iya. sing masuk soalnya Iya. sing ikut campur setan Makanya kita selisih itu. senantiasa bertawud kepada Allah Alhamdulillah mas setan kepada itu Allah oke dan sekali gampang lagi kok mungkin engko masuk insya Allah iya, dan tolong sekali lagi Allah itu memberi petunjuk kepada kita wong-wong sing ora iso diganggu setan sing mung wong ikhlas wis jalani ikhlas dadi istri yo ikhlas dadi suami yo ikhlas karena Allah buat gawe yo ikhlas karena Allah banting tulang ikhlas karena Allah insya Allah ora bakal keganggu setan sadar betul kita ini mengabdi kepada Allah. Oke, mungkin itu nggak lali juga penting. udah ini apa ada apa Di itu apa? Ya bener sih Mbak itu. iya Kita bergantungnya sama Allah. Apa-apa dan yakin. Pasti kalau kita meminta bersungguh-sungguh kita tidak berbuat yang maksiat ya nggak dilarang Allah. Kita berdoa itu pasti Allah tuh lebih tahu. Langsung. Oh, ini porsinya tuh seperti ini. Jadi kita tetap sholat sabar gitu Om Andri ikhlas itu. Insya Allah Gusti Allah tuh tahu nggak sekarang bisa suatu saat tuh yang kita minta pasti dikasih lebih ya Om ya. Tahu loh aku kayak koyo ngene padahal aku njaluk koyo ngono. Nah, ternyata ini luar biasa banget. Sing tak minta seperti itu kok kayak lebih. Nah itu karena kita yakin pertolongan Allah dan kita jaga sebisa mungkin ya itu tadi intinya setan itu ya Allah dari selah-selah ya Allah dari mata nggak bisa telinga nggak bisa dari segala arah setan itu mendekati kita. Yo Budi sendiri ya sama Pak D sering diskusi paham memang pengalaman ya sampai sekarang enggak orang ya memang bener Om Andri itu kalau bisa nggak diskusi paham itu ya bener Pak D juga seperti itu Bu. Nah iso wong omah-omah ojo nganti padudon ngarani padudon ya ternyata hikmahnya ya itu karena itu setan ya Om ya setan jadi setannya nggak keplok diberkahi ya Om puncak kejayaan setan ini membudak jadi ya memang benar kalau umpama suami baru tinggi ya kita diem aja ya Om diem nanti kita selesaikan setelah tidak ada emosi kalau belajar seperti itu belajar ditahan dulu jangan dua-duanya kalau sini keras nggak ketemu setannya tambah senang nanti tambah pusing tambah memforsir pikiran perasaan menurut saya seperti itu jadi memang kita ya Allah aku karena bisa Allah aku pengen ngurus ke anakku bojoku ya Allah aku pengen apa belum monggo bersalah aku cuma pengen gitu itu kita minta terus dan mengingatkan diri sendiri saya juga berdoa ya Allah setiap tutur kata saya pikiran saya langkah saya tolong aku tuh di ke jalanmu ditunjuk dituntun memang gitu nah seperti itu kita nggak mungkin ketawa ngakak-ngakak ya Om ya karena kita sudah merenungi kita itu tujuannya apa nih dulu nggak mungkin kita tertawa lebar ya tertawa tapi kalau
seperti yang banyak kita lihat ya Mbak. Saya yakin tidak bisa ya Om ya sampai kertas berlebihan. Ini Kolo-kolo. nganu nyuwun sewu ya. Kalau yang dirasakan Budi sih Mbak Om itu kan levelnya high. Jadi itu sekarang kita ya memahami dari Mas Yaya dan Mbak Yuyun kan masih muda. Jadi inti saat ini dijipuk sing pokoknya apa hidup kita itu milik Allah. Pertama kedua rasa syukur itu dine kesehatan alhamdulillah ya ta. Jadi ada rasa kita tuh hidup tuh dinai anugerah iso sehat alhamdulillah. Lalu ibaratnya nek reti ngono kan bersyukur engko akan berbuat sing apik-apik. Nggih. Nah, tujuannya kuwi jelas. Terus nek awalnya iki mboko sithik. Yang penting ki apa ku jeneng ngerti yo nek perjalanan hidup memang panjang. Yang penting nek aku memandang secara pribadi kayak ngono nih Mbak Yuyun. Itu tak pandang dari keluarga itu bapak bekerja dengan apa ya insyaallah sing fitrah ya. Kambing ya toh. Basike iki wis kuat. Insyaallah ngono kadang-kadang nek basic keluarga kaya nyuwun sewu pekerjaane sing kurang fitrah yo angel bentuk itu. Insyaallah garek nganu ibaratnya garek nambah-nambahi. Oh insyaallah iso kuwi ibaratnya. Alhamdulillah lah. Pokok sithik ngono ibaratnya iso lah. Yakin. Pokok sithik bersyukur nomor 1. Betul. Ya syukur kita tidak Syukur sih. terima nggak khawatir ya nggak itu rak kok aku makan apa kan kita bersyukur ya seperti itu Bismillah insya Allah ada tapi dijatah kalau makan dijatah ya Om ya. Tapi di samping itu juga yo anugerah di tempat tinggale Mbak Yuyun tuh wis ajaib tempatnya ngono kuwi Om. Lah nang kutha susah meneh. Kalau Mbak Yuyun tahu nih Mbak itu wah alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah gak arep salat arep ngopo iki tenang. Belajar dari orang sepuh ya Om ya. Ya papa masalah Mbak Yuyun yang perjalanan berapa sharing-sharing tanya-tanya Om bapak ini pasti ada pengalaman. Pasti orang mungkin wong tua arep blontrong. Itu ya Om Andri ya. Keluarga itu kemana aja keluarga. Betul Mbak masih punya bapak itu mama bapak lengkap. Masanya bapak itu masih punya sumber. Insya Allah nanti bisa menghadapi semuanya. Kemauan Mbak. Tukake Mbak. Itu mau selamat gue. Alhamdulillah. Penting dongane wong tuwa. Allahumma halin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa nafa'an fil hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup pisan Mbak. Ya, Tutup. Nggih, monggo kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.